Lu berarti di Depok dari tahun berapa? Gue 2012. Pertama ke Depok tuh ngapain? Kenapa? Jadi ada isu kiamat kan 2012. Oke, ada isu Lo takut di Gua lautan. takut. Di lautan tuh lebih cepet. Pangandaran Di pesisir. Gue ke Depok aja deh, kayaknya di Depok gak ada kiamat kali gue bisa ngumpet di Margo City apa di Tapi atas bener kan. faktanya kan gak jadi kiamat. Gak jadi kiamat pas gue ke Berarti Depok. benar lu pindah ke Depok. Gue pulang kampung masih ada kampung gue. Berarti kan emang di seluruh Indonesia gak ada yang jadi kiamat gitu. Gue kan di SMA ranking 1 mulu mau. Ranking 1 mulu gue di SMA. Terus lu berpikiran apa di SMA ranking 1 lu di sini gampang Gue harus gitu. jadi manajer di Jakarta. Pertama lu lahirnya di Pangandaran. Di Pangandaran. Maksudnya anak kedua kan Di laut gitu apa di laut ya? kagak di Lahir apa? Lahir apa ya? Ada kan? Lah enggak apa-apa. tapi gak di laut juga. Gitu makan ini dong rusak. Lah kan ada bidan lah. Loh? Kembali lagi di episode podcast Berakhir kali ini bersama Nopal Tiada Tara. Sebenernya gue malas sekarang dibantu. Tiada Tara semenjak Jambore nama gue. Oke. Terlalu jumawa, terlalu Tiada Tara itu terlalu jumawa. Bukan karena jumawanya ada kejadiannya. Iya, ada. Kalau lu enggak kejadian waktu itu. Enggak based on dia novel Tiada Tara, gua sombong Tiada Gak ada yang Tara. setara. Enggak, Gak ada yang setara sama lu. Kagak kok Enggak. gua kalau kepegang kejadian waktu itu. Iya. Enggak bakal Kalau begini kalau nggak dia. ada tragedi. Kalau enggak, nih ya, gue tahu kejadiannya. Sama Dame. Dame orang yang pertama kali gue tanya. Mei gua aman kan? Jawaban apa? Aman segitu. Ya wajar. Dia coba lu tahu job desk-nya ngapain? Moto. Dia motor dia aman, motoin lu mah. Enggak dia moto di depan denger suara penonton. Orang gue lihat ada penonton yang gini. Iya. Paling itu ketawain lu bukan? Ketawa gue yang lagi nampil. Kejadiannya, gue tahu Iya. kejadiannya. Coba ceritain. Kenapa sampai satu set dia tuh nggak banyak yang works ya? Kenapa? Nggak banyak yang bekerja materinya. Karena udah langsung dia nyeletuk, ada yang mau beli Whiskas. Ya dia salam nih, ngasih tahu dia pekerjaannya Pet shop. terus langsung nawarin ada yang mau beli Whiskas. Orang belum tahu konteksnya apa-apa, tapi langsung lo gituin. Terus sampai ke belakang-belakang tuh berat penontonnya. Itu lu bawa Whiskas beneran enggak di situ? Sebenarnya ada. Kalau lu bawa harusnya lu keluarin tahu Pak. Bisa itu dia salahnya gue nggak gue keluarin makanya. Ini yang nggak tahu konteksnya kasih tahu kok. Kasih tahu jadi Nopal ini Line up. dia line up Jambore tahun 2024. 2024. Dia naik. Satu perwakilan dari Depok. Iya. Sampai ke Depok. Dia tampil di Jambore itu karena lolos audisi line up Line up Jambore yang di Jabodetabek. betul. Line up Jambore Jabodetabek. Tadinya kan yang dipilih 3 tapi akhirnya dipilih 6 ya. Semuanya naik. 7. Nah mereka tuh tampil barengan tuh di sesi malam itu. Sesi malam Macan pembuka. lomba, sesi Macan-macan lomba semua. Ternyata saya kucing. Sumpah. Itu tuh orang ekspektasinya tinggi banget karena udah diperiksa nih komika yang datang dari orang-orang lomba di Jabodetabek nih yang di seleksi sangar ya. seleksi satu Indonesia. Gue di belakang panggung udah ngomong mulu kok. Anjir. Wes. Pas naik panggung. Macan meong. Di atas panggung meong. Lu sih bawa dari pet shop jadi meong. Iya, Kata gue kayak Tapi nama gue keberatan deh Tiada Tara. Tapi ada yang bilang bukan karena Whiskas ya kok. Karena apa? Karena bapaknya cumi-cumi. Karena materi cumi-cumi. Iya, Iya, itu itu juga. sebenarnya udah di tengah ya Itu kok. materi tengah. Udah di tengah. Tapi berarti kalau benar kata Riko karena Sterem kan kalau awalnya udah kurang kesono kepikiran gitu itu salahnya gua benar. Padahal banyak yang bilang itu cumi-cumi kan materi yang ibaratnya yang paling kuat lu Palu udah di mana-mana teruji gitu. Kenapa tadi kayak gitu? Kayak ngebawainnya kayak kurang feel-nya aja Nggak ya. yakin. Iya. Bahkan gue kaget materi dia yang soal bapaknya meninggal. Iya. Itu juga nggak kena. Nggak kena. Itu kan itu di mana Yang nonton Dono Pak. Iya. Iya sama minten film Dono gue ganti ya kok ya. Iya lu ganti. Lapor Pak ya? Lapor Pak. Iya, Terus ada slapsticknya yang dibuka ternyata kakinya. Harusnya kan langsung aja ya. Iya benar-benar. Itu Gue ganti. kayak ada nambah-nambahin terus akhirnya nggak terlalu kena. Iya gue ganti lapor Pak karena kata gue kayaknya komedi zaman sekarang lapor Pak deh kata gue. Tapi diksinya tetap bagusan Dono. Iya. Berantakan dah. Sumpah kok. Terus setelah Tapi gue tuh ngerasa baik-baik aja kok. Karena sebenarnya kan kalau ngebom hening banget kan. Iya. Itu sebenarnya ada yang ketawa gitu. Cuman ya emang Komik, Ketawanya ketawa kan nyamber. komik. iya sebelumnya
kan awal si Aki, Aliman Iya, Aki kan Aki. emang pecah gila-gilaan tuh. Sebenarnya Aki juga awalnya agak berat juga Agak tuh berat dia, ya emang kan? di awal, tapi di Kesononya, belakangnya kena gitu. Dia kan bilang kalau dia lomba audisi tuh gara-gara dia macan lomba. Dia ikut lomba apa aja, bahkan ada lomba yang temanya telur dadar. Dia ikut, cuman dia kalah gara-gara dia bahas telur ceplok katanya kan. Gue di belakang panggung udah kepikiran, cuman gak gue bawain itu karena takut kayak gue juga sama kayak Aki pernah ikut lomba yang temanya telur kepikiran lo dadar. di belakang. Iya, cuman Pengen gue dituin. didiskualifikasi. Gara-gara- Gue bahas telur gulung terlalu jauh katanya gitu. Ini lucu Lucu ya padahal. harusnya kalau lu Iya. Nggak apa-apa Maksudnya itu lu keluarin. biar menyamakan referensi Iya, dulu gitu. iya. Ibarat kata tuh nyambung gerbong dulu gitu. Nah, Jangan deh gitu. Jadi kayak abis Aki pecah sama gue nggak ada yang gue masuk ke ruangnya Iya. Aki gitu. Jadi langsung tiba-tiba masuk ada yang mau beli whiskas. nah iya Lalu wajar. siapa? Iya. Lu nawarin whiskas Iya. gitu. Dulu paham teorinya. Iya. Gue ada yang lupaan kayaknya gue lupa dah. Gue ngomong gue keadaan pet shop apa enggak sih gitu. Intinya yang whiskas ada yang ketawa dikit gitu kayak ada yang beli whiskas gitu. Ah, kok whiskas sih gitu. Ketawanya kayaknya mungkin di depan ketawa tapi nggak nyamber sampai belakang. Energi lu nggak Iya. bikin penonton belakangnya ikut ketawa juga. Dan di Jamor itu kan mungkin. penontonnya banyak banget ya kok. Iya, nyebar. Cuman kan lampu terang banget tuh. Jadi yang di belakang tuh bener-bener Nggak nggak kelihatan kelihatan gelap, gitu. ya. Kayak Emang silo lu banget. di presentnya ini enggak karyawan pet shop enggak? Iya. Di presentnya Maki karyawan pet shop. Iya kayaknya sih seinget gue ya. Kenapa Whiskas-nya abis nggak di ini present tuh? karyawan pet shop lu langsung masuk langsung nawarin itu lu nggak ngomong iya. itu lagi. Iya, kayaknya Seinget itu dah. gua. Pokoknya kalau stand up awalnya udah wakikuk ya udah ke depan ke belakangnya kepikiran gitu. Wakikuk. Iya. Sebenarnya ya gue ngerasa aman-aman aja sebelum gue turun dari situ ke tempat makan yang isinya senior-senior. Anjir. Iya, damai tahu ya Maya. Jadi di situ tuh ada TV gede, senior tuh nontonnya di situ semua gitu. Agak jauh dari panggung. Jadi kalau di panggung situ ketawanya nggak sampai yang terbahak-bahak, nggak bakal kedengeran sampai situ. Iya. Gue naik mau ngambil makan, gue ngeliat Yuda Keling lagi ngebadanin sama Afif Sapi lagi pada ketawa ngakak. Wah kakak. Ketawain Tuh tuh pip tuh si Nopal pip. Habib lagi, Bang Habib lagi. Apa yang terjadi sama gue ya kan? Perasaan gue nanya. Enggak sebelum ke makan gue nanya Bonar Manalu. Nar gimana ya? Aman gak gue tadi ya? Ya tidak lah begitu aman. Oh tidak aman ya gue naik nyendok makan. Nanya ke Ling. Tanya gitu. lagi. Semua lu tanyain Cuma kan gue itu. tanya validasi gitu. Ling, Bang Keling, gimana gue tadi startupnya? Nggak tahu deh Pal, gue lagi ngebadanin, dia langsung ngebadanin lagi anjir. Terus ada Viko, aduh gimana ya? Nanya Om Bin kan, Om Bin gimana gue tadi? Ya udah, apapun yang terjadi udah terjadi. Yang penting lu udah melakukan set lu dengan. Dan di situ dari semua yang lu tanya jawabannya begitu lu masih belum sadar kalau lu ngebom. Belum. Jawabannya kan gak ada yang bagus dari tadi. Ada Ali Akbar nih, Ali Akbar kalau nonton. Itu nih. lucu yang kali Akbar sama Tahu kan Tulus. itu ya, sama Nih, gua Tulus. dengar itu lucu. Ini Tulus, ini Ali Akbar. Iya, gue tulus gue. Tulus, Lucu banget ini. penampilan gue berapa ya kira-kira dari 1/10? Gua berapa ya? 6 deh per 10 gitu. Kalau kali berapa kali? Kenapa Pak gitu? Penampilanku 1/10. 3? Iya. Emang berarti separah gitu ya. Gue tanya di tenda katanya, oh emang komik nonton di belakang kali gitu kata gue. Gue masih membela diri gitu kan. Masih denial. Masih Masih denial gitu. Kan itu udah jawaban orang. Yang paling parah gue ini sih, yang orang-orang di luar Jamboree pada tahu gara-garanya si Ipin. Ipin Bekasi. Iya bikin status, gila kuat banget mental lu gitu. Gue nggak langsung repost, jadi kan lagi buru-buru. Nah, kalau gue tahu captionnya kayak gitu nggak gue repost ya kan. Jadi kan orang yang di Jakarta, di Depok, di luar lingkungan Jamboree pada si Nopal kenapa mental? Kalau mental kan udah pasti dia kurang tapi kuat di panggung gitu. Jadi gue nggak nyerah gitu kok. Wah brengsek dari itu. Tapi kan lu gak nyerah, lu kelarin semua Iya, set lu. benar. Gue kelarin semua set gue gitu. Karena lu masih berpikir Iya. semua itu pecah. Iya timer habis, gue masih tetap lanjut tuh. 7 menit kan berarti kan Iya. itu kan. Tapi lu udah berdamai sekarang. Ya gimana sekarang? Lumayan sih, cuman ada ngaruhnya juga. Makanya gue tadi sebelum tag bilang, gue kan kayak gue sekarang stand up kayak belum nemuin feel yang membara lagi gitu yang kayak menggebu-gebu Iya, gitu. iya. Berarti lu masih kena sampai sekarang. Sedikit. Udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang. Kata gue gimana ya cara kembalikan itu gitu. Bahkan kemarin kayak gue berharap di telepon di stand up juga pengen jadi MC aja gitu. MC di luar gitu. Gue inget yang Wahyu open mic di Iya, Depok. iya. Aduh lucu banget itu materinya Wahyu. Berharap ditelepon Sanapes. Kata Wahyu, lu lupa waktu di Jamboree. Bukan gitu beatnya.
Ini yang terakhir lo, panggung terakhir lo Jambore. Iya. Orang kan lihat panggung terakhir. Iya, orang ngeliat track record juga mau naikin tuh Pak Ajis Ya dia. kalau lu dikasih panggung gede mengecewakan ya jangan berharap ditelepon pal gitu. Nah, Jadi itu awalnya tahu. itu dia gak nyebut nama. Emang kurang ajar tuh Wahwe. Bener dia. Tapi lu ini enggak masih ada perasaan gak nyaman, gak enak gitu gara-gara kejadian itu Iya. Jadi gimana ya sampai kayak sekarang. udah berdamai sih kayak gue tuh ngambil sisi positifnya gini. Apa? Biasanya tuh di event-event besar stand up menurut gue ini ya yang ditanyain tuh 2 setelah event itu kelar. Siapa yang paling pecah sama siapa yang paling Iya, kuring gitu kan. iya. Di komunitas manapun. Mungkin nama gue kesebut di komunitas-komunitas yang di daerah-daerah gitu. Kayak yang paling pecah siapa misalnya. Oh Bang David Nurbianto gitu Iya, sama Hakim Hakim Bagil. Bagil. Yang kuring siapa? Pasti nama Noval adalah salah satu yang disebut gitu di Iya. komunitas-komunitas luar. Iya, Karena gue iya. juga berdoanya salah kok waktu itu kok. Gue Lu pengen berdoanya apa? Gue pengen tampil di Nyalahin Jambore berdoa. diingat gitu. Kurang gitu. Kurang lu. Kurang detail. Kurang detail. Diingat dan pecah. Harusnya Iya. diingat tuh. Karena pecah. Kalau diingat doang ya lu jatuh di panggung juga bisa. Iya, kalau nggak pecah dulu dan diingat gitu. Iya. Dan gue Boleh, yakin boleh. bakal sampai kapanpun itu bakal diulas terus ya kayak ntar udah 2002 Sampai lu tampil di situ dan lu ngebuktiin. Iya. Nah, kalau lu nggak ngebuktiin lu bakal terus itu. Betul. Berarti Pak Ajis Jambore 2027 naik gue ya. 2026 naik gue. Mudah-mudahan. Ya sebelum itu juga harus buktiin juga lah lu kayak bangkit Iya, dari lu trauma bangkit lu, lagi. bangkit dari Bangkit. trauma lu dan ganti nama kan. Iya, gue pengennya udah nama asli aja Noval Aditya aja gitu. Oh benar ganti nama bener jadi ya. Iya. Tapi lucu juga sih Noval Tiada Tara. Gue kenapa suka gitu ya sama diksi Tapi Tiada. itu lucu tuh. Tiada Tara. Tapi lucu gitu. Tiada Tara lucu. Udah jadi nama Kalau kata Egi Hao cubluk nama gua. Cubluk. Gara-gara yang bikin konten itu gua tanya gini maksudnya siapa gitu. Itu bukan lu kok Bang, itu kan nama lu cubluk. Anjir. Cubluk. Tapi kita kan ini alasan ngundang Nopal sebenarnya sini bukan buat bahas Jambore. Iya. Karena kita udah lama nggak ada bintang tamu yang kita bahas ngerantau ke Depok. Oh iya. Nopal kan salah satu komik yang ngerantau ke Depok. Iya. Asli lu bukan orang Depok kan, Pal? Bukan. Orang mana? Gua planet Mars. Enggak, gua orang Pangandaran enggak. Lu berarti di Depok dari tahun berapa? Gua 2012. Pertama ke Depok tuh ngapain? Kenapa? Jadi Kenapa ada lu- isu kiamat kan 2012. Oke, ada Lo takut di lautan. Di lautan itu lebih cepet. Oh, Pangandaran di pesisir. Gua ke Depok aja deh kayaknya di Depok nggak ada kiamat kali gue bisa ngumpet di Margo City apa di Tapi atas bener kan. faktanya kan nggak jadi kiamat. Nggak jadi kiamat pas gue ke Berarti Depok. benar lu pindah ke Depok. Gue pulang kampung masih ada kampung gua. Berarti kan emang di seluruh Indonesia nggak ada yang jadi kiamat gitu. Isunya berarti gak Tapi kenapa Depok, Pal? Pilihannya? Saudara gue di Depok, bude gua gitu. Bude gua ada di Depok, ada juga yang di Jakarta Timur tuh di Jatinegara. Cuman gua kayak Jakarta terlalu padat deh gitu. Akhirnya gua ngerantau di Depok. Ternyata gua kerjanya di Jakarta malah dulu di Plaza Indonesia Lu tuh pertama. bukannya kuliah dulu ya? Gue kuliah dulu ya. Jadi gue 2012 merantau. Kerja dulu Nyu. Oh, kerja dulu. Iya, 2012 merantau. 13 baru kuliah. Iya kan kerja. Oh, yang lu ngebuk-ngebuk kloset itu. Iya, karena ada materi gue klinis servis gue. Klinis servis sama Mentos anti gores. Sama Mentos tuh setelah gue dipindahin ke Depok. setelah. Jadi runtutannya gue ke 2012 ke Depok. Nyari-nyari kerja tuh. Gue ketipu di Cililitan tuh. Sumpah nih Ketipu penonton lu pasti. orang ngelamar kerja gitu. Lu tau gak sih yang lamar kerja Iya, di. tahu. Gue sebut aja Cililitan cuman detailnya di komen aja deh pasti pada tahu ruko Oke, itu. gimana? Ya jadi gue ngelamar kerja di koran itu kan ada nomor HP-nya. Iya. Udah dipanggil gue suruh ke mana? Ruko. Gue nggak sharing dulu sama abang gue gitu yang udah lama di Depok. Udahlah dianterin tuh sama abang gue turun di Cililitan. Pas gue ke sono kok kantor kayak gini ya. Ruko sama ini bagusan ini kemana-mana. Ruko kata gue karyawannya dikit banget cuman 3 sama satpam 1. Jadi pas wawancara udah omongannya manis banget. Kayak ntar kamu di pabriknya di sini gajinya 5 juta sekian-sekian, ujung-ujungnya KTP kamu mana sini? Pas KTP gue diambil tiba-tiba kalau KTP kamu pengen balik bayar. Gitu. gitu. Iya, ngeledek buat pancelin aja. Gua kira dia ngeledek nyebelin banget. Iya. Itu dia udah nyebelin banget sumpah kalau kayak gitu. Diambil. Di sebelah mana? Pilih yang mana? Tapi fun fact-nya emang gue pengen KTP itu balik susah banget yuk. Oh itu sempat ditahan beneran? Ditahan. Jadi gue sempet nelpon abang gue buat nebus KTP kamu kalau mau balik kamu harus bayar 750.000 dan besok kamu kerja. Anjir. Saya nggak ada uang pak gitu. Gue emang bener-bener nggak ada uang. Masa kamu ngelamar kerja nggak ada uang? Berapa aja deh dulu buat apa namanya buat DP. DP, iya. Saya nggak ada pak gitu kan. Gue keluarin dompet gue ada 50.000.
Dia mikir-mikir, coba telepon saudara kamu ada apa siapa. Telepon saudara gue udah lama di Jakarta kan, di Iya. Depok ngamuk-ngamuk di situ. Udah berantem tuh, tapi ternyata dia punya backingan kali, ngomongnya kuat banget, udah sampai gebrak-gebrak meja. Udah akhirnya tebus tuh 50.000 KTP. Balik KTP gue, ada cewek turun. Mas saya 750.000 nih KTP saya balik, saya gocap. Jadi barengan gue ada yang ketipu juga. Anjing. Ketipu semua gak sih itu harusnya? Sampai sekarang ternyata masih ada tuh, sering di Twitter kayak cililitan tuh. Jadi kayak cuma rukonya tuh 2 bulan sekali, ntar Pindah. tapi balik lagi ke situ. Berarti emang nggak ada apa-apanya kan? Maksudnya emang bodong kan? Iya, Emang gak ada kerjaannya. Bodoh, Kayak KTP palsu. Duitnya di situ, duitnya ngambil beras orang. Bayangin KTP-nya. aja orang, lu tau gak sih yang orang-orang pakai kemeja tapi kemejanya kegedean. Kayaknya orang kantor nggak kayak gini deh stylenya. Kalau Kayak gak cocok ya. iya kalau gue sekarang sih udah tahu kayak baju biru dasinya merah. Kayak Firza di Suci kan. Sumpah kayak biru jadi suci. Gak cocok. Gak matching. Kayak kalau gue sekarang sih kayaknya lebih ke komedi, kayak datang kayak ini kenalin Pak Budi selaku manajer. Kata gue manajer begini karena gue dari kampung loh. Iya. Di kampung Masih keren jadi kelihatannya. bukan, iya benar, karena di kampung kan referensi gue petani, pedagang. Lu gak pernah ngeliat referensi orang pakai jas dan dasi seperti Iya. apa kan? Jadi perbandingan gue kayak manajer gini kayaknya di SCTV nya gini nih. Jadi perbandingannya di sini. Iya. Kayaknya kayak otak kanan gue tuh ngebela. Betul. Otak kanan gue ngebela kayak itu kan film pal, ini manajer emang begini Jakarta. Oh iya kali. Wawancara singkat banget kayak ya kamu diterima kerja besok gajinya 8 juta bla 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 bla. Diterima kerja ya, tapi KTP kamu sini, pas KTP-nya diambil langsung suruh nebus hari itu juga. Aneh banget. Sumpah aneh banget. Dan gue turun, ada cewek turun dibayar 750.000 itu cerita aslinya. Kata gue ya Allah kasihan banget 750.000. Tapi lu ngomong ke cewek itu lu bayar aku cuma gocap. Iya, saya gocap loh, kok bisa mas? Bisa nih abang saya ngamuk-ngamuk gitu. Lucu banget lagi. Terus cewek itu masih berharap besok itu keterima kerja Enggak, nggak dia tuh tahu pas gue. Tahu itu ketipu. Jadi kan dia di sebelah situ, dia juga sama kayak Pak KTP-nya balikin dong, bayar segitu 750.000. Itu tuh gue gontong-gontongan ya kan. Dia juga nelpon bokapnya. Bokapnya nggak bisa ngamuk kali di situ. Bisa, udah tua. Bayar 750.000. Jadi gue 2012 ke Depok tuh muter-muter bener-bener nyari-nyari kerja, kayak nggak dapet sampai akhirnya gue ada temen gue tuh berjasa banget, namanya Doer tuh, Dani Doer. Dani Doer. Temennya Dani Beler nih. Bukan. Dani Doer pokoknya Kan tuh. emang banyak temen dia namanya Dani Doer, Dani Beler, Dani Mancung ada. Jadi pesek. Berdasarkan fisik ya, yang mata beler, sama Dani Caplang. Dani Jenong. Temen lu Dani semua lu. Ada Dani Tembem. Ya jadi gue kan di SMA ranking 1 mulu mau. Ranking 1 mulu gue di SMA. Terus lu berpikiran apa di SMA ranking 1 lu di sini gampang Gue harus gitu. jadi manajer di Jakarta. Sumpah kata gue. Jadi kayak Jauh banget. beneran gue tuh ngelamar kerjaan tuh pengen yang di CEO langsung CEO. ketinggian. Pokoknya gue pengen kerja di gedung-gedung pencakar langit. Oke. Ya kayak di TV-TV. Lu kerja jadi bersihin kaca dong. Sama aja ya. Iya, sama Gua pokoknya pengen kerja kantoran, gue SMA ranking 1 mulu gitu. Maksudnya gue ngerti lah gitu. Jadi gue ngelamarnya tuh kayak accounting kayak gitu-gitu kan. Segala macam tetek bengek staff lah. Gue gak terima-terima kok. Akhirnya si Dani tuh ngobrol temen gue, Val, kamu mau gak kerja jadi cleaning service gitu. Aduh, gue pinter. Iya kayak Gue pinter, lagi satu. Tapi nyuci mah gampang gitu ya. Iya, kata gue Bersih-bersih mah apa gampang. kata orang kampung nih kalau tahu gue cleaning service ya Anjing kan. dari dulu udah begini berarti lu ya. Iya, gue Apa kata orang kampung? Anjing banget sih. gue gengsian sama terlalu memikirkan orang lain gitu Lu kayak. gengsi lu gede banget ya. Iya kayak apa kata ini ya. Saya terus Dani Doer bilang, Val, enggak Val, ini tuh cleaning service-nya beda. Abang gue udah kerja di sana. Kayak itu Cuma lebih ke penampilan. Iya. Cuma lebih rapi. Iya. Tapi faktanya cleaning service di Plaza Indonesia emang Rapi. keren-keren. Iya, Dikasih benar. seragam kan. Iya. Ini tuh cleaning service-nya beda, Val. Penset lu jangan OB-OB yang ada di pikiran lu, cleaning service yang di pikiran lu. Enggak, ini tuh di Mall Plaza Indonesia, tanya abang lu deh. Plaza Indonesia tuh kayak gimana ya kan. Dulu internet kan belum terlalu Iya. kayak sefamiliar Belum ada. sekarang ya Iya, kan. Jadi belum gue cuma ramai. diceritain doang. Belum Mallnya ada bagus Instagram. gini. Ya udah deh gue diskusi dulu sama abang gue, abang sepupu gue, maksudnya anak-anaknya Bude, gue diskusi. Ya udahlah kamu kan di sini udah 3 bulan. Tapi abang lu juga. tahu, Plaza Indonesia tahu. Tahu. Gua pas di mana?
Plaza Indonesia. Plaza Indonesia tahu. Dia udah lama dia sekolah juga di sini, SD, SMP di sini. Udah kan udah nggak apa-apa kamu coba dulu aja ya kan, kamu 3 bulan nganggur ya kan. Gue ngelamar ke sono, anjir mallnya bagus banget kok. Sebagai gue orang kampung yang biasa main di lumpur ya kan. Atau gue ini bukan mall, ini surga ini. Sumpah, lu pernah gak ke Plaza Indonesia? Pernah. Karena perbandingan gue dari kampung nih. Pertama kali ke mall ITC Depok Nyu. Itu tuh menurut gue udah bagus banget. 2012 Iya. masih bagus. Padahal itu tuh ibaratnya mall yang ada apa ITC tuh kayak ibaratnya kayak pasar tapi ada AC-nya aja. Iya. Agak rapi lah. Agak rapi. Agak rapi. Itu menurut gue udah bagus banget. Gue datang ke Plaza Indonesia. Buset, ini mah bukan mall dan udah langsung kerja besok, lamar dulu ke dalam. Gila juga lu langsung tuh. Lamar tuh, HRD-nya ngeliat tuh nilai gua. Gede-gede. Kamu gak gengsi jadi cleaning service? Gengsi sih, gue bilang gitu kan. Jujur aja gengsi sih. Lantas apa yang membuat kamu ngelamar kerja di sini gitu kan? Iya, gue inget kata-katanya. Terus jawaban lu? Saya daripada nganggur Pak gitu. Kamu jangan cuma coba-coba doang lamar di sini, cuma sebulan 2 bulan pergi gitu. Ini kerjaan bukan ajang coba-coba. Enggak Pak, saya cinta kebersihan. Bagus juga ya. Langsung gua keluarin hadis anatofatu minal iman Pak. Kebersihan sebagian dari iman. Langsung ya udah ini sabu, kamu kerja hari ini. Langsung hari ini banget. Iya hari itu langsung suruh kerja. Cuman nego kok. Ya udah kamu diterima kerja, si teman kamu juga tadi yang di wawancara udah siap kerja si Dani. Udah kamu kerja mulai sekarang, hari ini kamu mulai kerja gitu. Hah, hari ini banget Pak itu. Iya hari ini langsung kerja aja karena gue ngelamarnya tuh pagi-pagi mau langsung tuh. Gue bilang ke Dan kerja hari ini, kata Dani janganlah Val terlalu buru-buru, besok aja kita istirahat jalan-jalan dulu. Ini jalan-jalan dulu gue di Bundaran HI. Gue seneng banget ngeliat patung yang itu tuh. Iya, patung selamat datang. Patung selamat datang. Kata gue, buset ini yang di TV-TV nih, sumpah gue muter-muter air mancu udah. Seneng banget gue pertama yang kali. Yang lihat di film ini. Apa? Sidul. Iya, emang iya. Iya. Di SCTV gue nontonnya FTV mulu. Oh FTV. FTV ada. FTV ya. Sumpah kata gue, aduh, sumpah gue saking gue cintanya ke Plaza Indonesia, itu adalah kerjaan gue yang paling berkesan di hidup gue. Kayaknya sampai mati pun bakal gue ingat. Karena itu pekerjaan pertama lu. Pekerjaan pertama gue, kerjaan paling enak gue, di situ pokoknya enak banget dah. Jadi kayak gue aja dimutasi ke Margo City Depok, nangis gue di Metro Mini. Nangis. Kaki gue diinjek supir. Iya. Enggak, gue nangis sedih gitu. Kayak gue tuh di sini kayak sumpah kayak di TV. Gue inget banget kejadiannya. Ini kaca nih jendela. Di jendela gini set. Gue nangis. Terus supirnya bilang maaf ya bang. Masih. Gue kira mah udah enggak ya. Masih. Kira kita bohong. Pokoknya gue nangis. Nah dipindahin ke Margo City Nyu. Gue ngerantau pindahin ke Margo City. Set. Itu berbanding terbalik sama Plaza Indonesia. Kenapa kan bagus. Di situ cleaning service yang sesungguhnya mau. Gue datang di situ ya. Gue ceritain kali yang berantem sama Mentos ya. Iya. Boleh. Jadi gue kan merasa senior. Jadi outsourcing gue adalah outsourcing pertama di Margo City. Jadi Margo City outsourcing yang pertama cleaning service-nya diganti, dipecat semua tuh. Bukan dipecat, diganti lah. Outsourcing kan pindah berarti kan. Jadi gue baru. Jadi yang senior-senior dari Plaza Indonesia 5 orang dibawa ke sini buat ngajarin. Lu termasuk? Gue termasuk. Gue di sini nggak mau megang Lu pel. kok senior kan? Emang lu berapa tahun? Gue di sana udah 7 bulan jatuhnya. Tapi Kastanya dari mall kali mungkin. Kastanya dari mall. jadi kan gini. Oke. Pengumuman tuh hari itu pengumuman sore-sore gue ingat banget jam 5. GHP dapat proyek baru di Depok Margo City. Semua yang KTP-nya semua yang lamaran kerjanya berdomisili Depok akan dipindahkan. Kalian lihat mading, pas gue lihat ada nama gue, ya dipindah ke Margo City udahlah nggak apa-apa. Hikmahnya gue lebih irit kalian lebih dekat. Pas gue nyampe cleaning service sesungguhnya di situ. Gue di situ awal-awal datang nggak mau megang pel, nggak mau megang sapu kayak gitu-gitu, gue nyuruh mulu. Ada namanya junior gue Mentos tuh. Mentos anti gores. Komunitas juga. Iya. Mentos anti gores. Anti gores gue suruh lap eskalator, lap. Apa lu sono nyapu. Dia kesel kali ya. Disuruh Gue mulu. inget banget ya, gue suruh mulu. Tiba-tiba ngeluarin kuda-kuda anjir. Pasti gue buset anjir, serem banget ya kan. Iya, nggak lama Facebook dia nge-add gue lihat kan, gue kepoin anjir anak silat. Sabuknya udah sabuk yang tinggi Nyu. Hitam apa sabuk, pokoknya Merah. udah sabuk yang Merah inilah, kayaknya. pokoknya Oh, dia itu udah merah. ngajar juga di silat. Bahkan dia tuh udah yang dicoba
kayak ada hujan yang berantemnya tuh kata gue, buset serem juga. Ini gue deketin jadi sahabat deket gitu. Iya di Margo City kenapa gue bilang jadi cleaning service sesungguhnya? Karena gue biasa di situ kan isinya artis semua, kayak orang-orang kaya Oh, di banget PI. yang bener-bener kakinya nggak pernah nginjek tanah. Oh kalau orang Depok lagi diri bisa berak gitu. Kayak di Amerika. Sebelum nyampe WC. Jadi kayak orang kaya nih ya, keluar dari rumah langsung masuk mobil. Ya. Mobilnya turun langsung di depan Rumahnya. bukan di depan mallnya tuh di lobby. lobinya. Lobby Langsung utama. masuk. Jadi kakinya nggak pernah ada Nginjek kotor. kotor, ya. Gue taruh di Margo City di lobi utama mau. Belum ada, masih parkirannya masih ini nih. Iya, turun Dulu dari Margo mobil Masih yang itu. samping, masih yang samping. Samping ya? Samping, Masih kecil. benar. Belakang. Belakang, iya. Betul, jadi masih jalan pilihannya kan ada 2 di Margo, ada yang naik mobil yang Margo tuh nggak lu? Iya mobil. Itu pun Mobil masih depan. jalan kaki. Jadi gue ditaruh di depan tiap hari ada tepak kaki gitu, pak buset ngepel lagi. Datang lagi kalau hujan capek banget. Dan yang bikin mental gue jatuh, yang belanja di situ tetangga-tetangga kontrakan gue. Ya, ranking 1 OB itu. Oh pantesan lu merasa ini Pak. Lah kan tetangga-tetangga ini lu kan gak ada yang tahu lu ranking 1, Gue Bang. mau cerita ke orang-orang. Iya, gue ranking 1 bang. Iya, gue gak kuat mental gue mau. Gue protes. Pak, Pindah ke atas, mau ke atas. saya jangan ditaruh di lobby. Ya udah, kenapa emang saya malu Pak? Nah mungkin dia pilih. Nah itu kan supervisor gue juga pindah dari PI, dia tahu juga gue orang lama. Yaudah kamu di toilet aja. Toilet lebih malu karena di toilet PI nggak tahu kenapa ya bersih banget, wangi banget dan tainya wangi kayaknya. Serius kayak di situ. Tainya warna. Di sini kayak Kenapa di Margo? bener-bener masuk keluar kayak kagak ada berhentinya gitu orang. Aduh capek banget. Orang kata Depok gua. berakan ya orangnya. Orang Depok iya sih. Jadi kayak ngepel mulu nyiramin itu kan apa bersihin urinoirnya kan bener-bener disikatin gitu nggak pakai kayak sikat kita di rumah bener-bener pakai Tangan langsung ya. terus sikatnya taruh sini gitu. Aduh, akhirnya gue 3 bulan tuh keluar gue bilang ke supervisor gue, saya sudah tidak sanggup mengerjakan kerjaan ini. Terus ditanya kenapa kamu mau berhenti gitu. Alasan gue pengen kuliah, tapi emang pengen kuliah. Supervisor gue baik banget sama gue mau. Oh kalau kamu mau kuliah jangan keluar. Saya pindahin aja kamu ke shift malam. Jadi kamu masuk jam 10 malam, pulang jam 7 pagi atau jam 6 pagi gitu. Jadi kamu masih bisa tidur sebentar, nanti jam 10-an bisa kuliah gitu. Nggak bisa Pak, saya mau fokus kuliah gitu. Wih, keren. Gua mau Ranking 1. Gue mau fokus kuliah pikiran gue pokoknya gitu tuh. Ngerantau kan masih, gue pokoknya pulang pengen jadi sarjana gitu kan. Gue pengen fokus kuliah Pak, membanggakan keluarga. Oh yaudah kalau itu mau kamu, set resign lah. Sebulan 2 bulan belum berasa. 3 bulan tabungan berasa, tahu gitu gue kuliah sambil kerja. Beneran kayak puyang banget ternyata kuliah doang gitu. Nyesel gue masuk ke situ udah nggak bisa lagi. Terus gitu. akhirnya udah kuliah doang gue. nggak sambil lu nge-grab ngegojek pas Belum udah lulus ada. ya? Tapi Belum pas ada kuliah juga gue itu. ada kerjaan ikut jadi kuli pindahan mau kok. Di pas lu kuliah. Pas kuliah, jadi ada tetangga gue buka, dulu belum ada Lalama bukan sama GoBox, Iya, ada namanya iya. jasa pindah Lebih malu rumah. lu kalau ketahuan. Lah iya, gue pakai topeng tapi kan. Oh gak ketahuan. Oh makanya lu gak malu. Oh lo ikut kuli pindahan yang emang harus pakai topeng semua. Iya pakai topeng. Pokoknya gue ikut jasa pindah rumah tuh ngangkat lemari, ngangkat sofa. Itu gede bayarannya mau. Lebih dari Pokoknya sehari tahun 2014 sehari 250 gede banget Iya, mau. lumayan. Jadi tuh kerjanya tuh bukan harian. Jadi sekali satu rit itu pindahan. satu pindahan 250. Kadang-kadang tuh sehari bisa 2 rit gope gitu. Cuman seminggu cuman sekali gitu. Kadang seminggu 2 kali. Cuman kan bisa nutup buat seminggu mau. Iya kan buat anak kuliah mah ya mantep-mantep aja gitu. Jadi runutannya gue ngerantau tuh gitu. Gue ngerantau gak dapat kerja, jadi cleaning service, akhirnya keluar kuliah sambil kerja jadi apa namanya? Jasa pindah rumah ya, kuli Iya. pindahan. Habis itu lulus kuliah, ngojek juga gara-gara stand up. Gara-gara stand up. Nah ini Iya. dulu nih pas lu kuliah kan berarti lu baru melek pergaulan Depok Pal. Iya. Lu shock culture lo apa Pal? Dari Pangandaran terus pindah ke Depok, ketemu anak-anak BSI. Gue ngerasain tetap keren dulu, kayak karena keren banget setelan gue. Tuh ada filosofi tuh manggil gue jamet mulu.
Kan setelan gue aneh gitu, kemejanya apa, celananya apa, sampai sekarang juga gitu masih ya Zer. Gue makanya sering nanya ke Zari, Zer, setelan ini dong fashion gue gimana gitu, sering minta Fashionnya koler. sering minta referensi gitu karena di kepala gue tuh kayak keren. Kemeja celana ini kayak hari ini aja gue ngerasa keren. Keren kok, udah keren. Ya karena keren lo pakai baju podcast Iya, udah Keren, ini keren. Kaos tuh keren. Coba lu pakai baju yang lain dengan setelan kayak gini tapi kaosnya lain. Kagak keren. Keren ya. Cuman kaos doang kagak keren. Kalau sok gue apa ya pas kuliah ya? Ya paling kayak pergaulan gue jarang nongkrong kupu-kupu gue pas kuliah. Iya. Pulang terbang gue. Bikin ada tamu mulu waktu itu. Iya lu jadi tanda orang yang rumahnya ada tamu. Iya, itu doang masa. Sebenarnya kampus gue ya bukan yang terlalu Enggak, kampus kita sama berempat ini. Kampus kita sama berempat. Berempat. Iya. ya bukan yang setelan yang gimana-gimana ya. Kayak. Gue tuh kayak ngerasa keren aja. Apalagi kan gue pas kuliah referensi gue customer yang di PI ya. Jadi gue setelannya tuh kayak setelan PI tuh gak sih? Tanya filosofi ada. Gue pakai sepatu Doc Mart yang tinggi ya kan. Celana chino ya kan. Cocok. Celana chino yang pensil. Iya, cocok emang. Bajunya nyetrit yang pentilnya kelihatan. Gue dulu Cocok. fitness kan masih ada. Iya, masih Lu kan sempat benar kan? Benar. Masih ada foto. Iya, sumpah aneh banget gue bilang. Iya, bener. Kayak ngerasa gue keren banget gitu kan naik Vespa ya kan. Iya, lu lagi Vespa lagi. Iya, aduh kayak ngerasa keren banget. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue ngeliat foto-fotonya kan masih gue simpen tuh di Google Drive. Bener kata Pia ya jamet emang gue gitu. Baru sadar gue gitu. Kalau makanan, Pal? Di Depok makanan apa ya? Kayak dari dulu kayaknya yang paling terkenal itu ya, pancong yang situ ya. Oh iya, pancong, itu selalu lele. jadi obrolan sih. Kalau di Depok sih gue nongkrongnya di Babe Nyu, pasti lu tahu Nyu. Ayam Babe. Ya, ayam Iya, Babe tuh di situ sama ada Babe yang mana lu? gue yang di kampus gede. Di kampus yang gue kan sebenarnya kalau broadcasting di kampus yang kecil Seberang. tuh, Sana, yang seberang. barat ya, yang Ya. dekat Nusa Mandiri sekarang. Ini Ya. Babe apa nih? Pokoknya gue nyebutnya Babe aja kalau nongkrong di Babe situ. Babe ada BSI. dua, Babe BSI. Nompat nongkrong lewat Babe BSI. Bukan ayam babe. Kita kira ayam babe. Bukan, jadi BSI itu yang itu juga kita manggilnya Babe kok, Yang yang pas mana? turunan. Kalau yang di kampus kecil yang paling ujung juga kita manggilnya Iya. Babe juga, itu pada nongkrongnya di situ. Yang turunan yang mana, Pal? Sebelah kanan. Sebelah kanan Turunan dari BSI. Iya. Turunan banget kan, turunan Iya, banget. Betul di situ. Kalau lu di kampus gede kan? Kampus gede. Kampus gede. Kalau gue di kampus yang kecil. Orang gua kalau mau kuliah mengecil gitu. Iya. Itu di situ. Ini boleh dimakan nih, Boleh. Oh, gue minum dulu deh. Ini cemilan dari warung Nusantara, Pal. Tapi lu dulu zaman kuliah nongkrongnya di mana, Pal? Gua kalau nongkrong di bawah pohon, kan gua di kampus yang kecil Nyu. Nyebutnya yang Brapo. Yang dekat warung ya, ada warung Iya, juga. sekarang Dekat tuh pos. sekarang jadi markas ini, markas es gerobak. Haus. Iya, di pakai situ. haus bener. Gua nongkrongnya di situ tuh gitu kayak Oh, lu nggak sama sekali di ini nggak ada kelas di kampus yang gede? ada pas semester 1 sama semester 2 gue di situ. Sisanya di seberang semua. Seberang semua gua. Gua lebih senang di seberang gitu Gue Nyu. semester 3-4 malah di seberangnya. Yang kampus kecil. Iya, gua di kampus gede gua malah justru nggak nyaman. Karena Semakin banyak orang yang tahu gue jamet anjir. Serius gue pernah lagi kayak jalan so keren gitu kok. Kesandung gue. Jatuh aja. Kan gak semua orang liatin lu pal anjing. Ya gue Kan dulu, banyak, masa ini orang kampus- banyak. Tapi justru dia pengen dilihat sama orang-orang. Karena dia dengan setelan dia yang dia pikir keren. Masalahnya kan di BSI juga stylannya kayak gitu-gitu gitu, Pal. Betul. Enggak kayak kampus-kampus yang Gundar, UI iya, kan enggak maksudnya kayak gitu. gue kan bilang tadi sebenarnya di BSI itu nggak yang stylenya nggak kayak yang gimana-gimana gitu. Iya. Ya kan. Gue kalau di BSI aja dulu jamet banget ya gimana gue kuliah di Gundar ya. Iya. Apaan gue ya stylenya ya. Iya sih benar. Kalau dipikir-pikir benar. Gue tuh di BSI aja masih pakai Adidas palsu anjir. Tadi aja lu ngomong Doc Mart aja. Doc Mart kan kalau asli mahal ya. Iya. Gue belinya di pasar malam. Itu lucu banget sih, gue lupa dah. Gue beli Doc Martnya tuh di Tampur, gue inget banget. Oh gua iya di- pasti. Iya, Zaman dulu kalau kemana-mana pasti ke Tampur. Di Tampur gue inget banget, Bang. Sepatu ini berapa Bang? 200.000. Lu tau namanya gak tuh tapi? Apanya? Tau namanya gak itu Doc Mart? Iya. Kagak tahu. Setahu dari temen gue. Di Pia selalu ngasih topi. Wih gila pakai Doc Mart kayak gitu-gitu. Oke, terus? Ditampur Bang, sepatu berapa? Nih ceritanya Ardiansa tahu nih temen gue BSI ini cerita legend banget soalnya. Ditampur bareng tuh. Ini jadi cerita urban legend di BSI di kelas gue. Gue suka deh. Masuk buku cerita-cerita anak kecil gitu. Urban Legend ini. Dijadiin buku pelajaran. Jadi soal Jadi soal siapakah orang ini? Gue ditampur Bang, sepatu ini berapa Bang? Ah, Dibilang 200.000. oke. Ya kan.
gue sok-sokan nawar, gue pura-pura pergi. Iya. Nggak bisa 150 bang gitu. Nggak bisa udah pasnya 200. Gue pura-pura pergi tuh. Kata gue kok kagak dipanggil-panggil ya. Cuman gue udah jatuh cinta banget sama sepatu ini. Lu pakai headset kali. Kaget. Enggak denger. Kalau pakai itu enggak Kuping gue ditutupin sama Ardiansa. Gue balik lagi kata gue kok agak dipanggil-panggil ya. Udah deh gue nyari ke tempat lain. Atau emang dia tahu nama lu? Siapa? Iya kan dia gak tahu nama lu. Dia Ya kan juga bisa, manggil. Pal. Biasanya kan bang. Iya, Bang, Yaudah, udah, Bang, nggak apa-apa, ambil Bang. deh. Iya. Biasanya gitu kan. Gue jalan aja. Yang tadi bang, Rudi. Iya. Siapa namanya? Sebenarnya dia manggil lu. Dikira nama lu Rudy. Kagak kok gue waktu itu pakai baju AC Milan. Tulisnya Bierhoff sini. Lu tau ke Bierhoff? Bierhoff. Iya Bierhoff. Bierhoff. Gue pakai itu tuh. Gue jalan tuh dengan pedenya gue. Oke. Kok kagak dipanggil-panggil ya? Nah di otak gue ada perdebatan. Udah kalau nggak dipanggil mah ya nyari tempat lain aja. Otak sebelah kiri. Lu sering ngobrol ya Pak? Otak kiri. Udah itu bagus. Inside out ya, film itu Inside Out. bagus. Itu bagus banget warna coklat. Pal udah beli aja. Tapi Akhirnya? 200.000. Terus? Udah nyari aja tempat lain. Tapi 200.000 itu. Gue balik lagi. Gue balik lagi tuh udah agak lama. Udah agak 20 menitan balik lagi. Bang sepatu ini ya bang ya. Berapa ini bang? 2,5 jadi 2,5 anjir. Dan gobloknya gue bayar 250. Mendingan gue gak jadi pergi tadi 200 ya. Goblok. Lah lu gak ngomong bang tadi 200. Gue juga udah bilang bang ini tadi saya yang nawar 200. Enggak 250 sekarang itu. Karena dia tahu kalau Iya, lu balik gua lagi lu seneng, pengen banget. Iya. Lu coba deh kayak gitu. Pasti lu Dia udah apaan? Apa-apa. Pembuktian. Iya. Jadi pedagang tuh kalau kita jual mahal, terus tapi dia nggak manggil lagi, pas kita balik lagi, justru malah dia jadi naikin harganya. Iya. Karena Dia tahu tuh lu mau banget. Wah, dia mau banget nih, dia udah nyari-nyari ke tempat lain. Gak ada. Mungkin Nggak ada. harganya ada, tapi harganya lebih mahal dari Iya. ini nih, makanya dia balik. Kok jadi 2,5 bang? Dan gue mau, gobloknya gue bayar. Itu yang jadi ceng-cengan temen gue. Goblok banget. Lu Gue sama Ardiansa. Gue kalau jadi temen lu sangkatan lu gue cengin mulu. Itu si Ardiansa cerita. Si Ardiansa dipanggilnya bener cerita-cerita ke teman-teman kuliah. Udah di PWK diceritain ya. Belum di podcast mana-mana. Eksklusif. Eksklusif. Eksklusif di podcast. Lu berapa kali emang diundang podcast? Satu kali ini dong. Jadi gue dicengin mulu. Nopal tadi lucu banget beli Dokmart. 200 pas balik lagi jadi 2,5 tetap dibayar gitu. Ya gimana ya gue suka gitu. Harusnya lu kabur lagi. Iya. Nggak bisa kok. Enggak lu kaburnya ke arah sini Pal. Iya. Dia coba turun. Oh iya mungkin gitu. Iya kalau ke sono Lu emang. kan udah muterin tuh. Muterin kan Sini. naik gocap. Tapi gue emang gitu kok. Muterin naik gocap aja. Setiap seputaran gocap ya. Tahu seputaran nih gocap. Terus kelipatan 2 kali naik cepet ya. Jadi kayak kelipatan lu naiknya. Iya. Karena gue pikir apa ya. Gue setiap suka sama barang gue harus beli. Gitu. Apapun itu kayak itu yang bikin gue jadi gimana ya? Jadi goblok, jadi goblok. Jadi goblok, jadi ceroboh. Itu kalau mau harus gitu. Oh di situ. Gue ngerantau di Depok tuh. Sampai gue kan tinggal di kampung, berarti gue kan lahir tahun 93 tuh. Sampai di kampung lulus SMA 19 tahun. Gue di Depok dari 2012 sampai 2025 berarti berapa tahun? 13. 13 tahun. 6 tahun lagi berarti menyamai rekor gue hidup di kampung gitu, ibaratnya draw tuh. Iya. Sekarang gue tuh udah ngerasa Depok tuh Ini lu rumah kampung lu. gua. Iya. Iya, bahkan gue kemarin pas mau balik ke sini orang tua gue tuh bilang, udah nggak usah sedih. Kamu kesini ya pulang, ke Depok ya pulang. Sumpah gue tuh udah ngerasa kayak di Depok rumah gue 13 tahun bro, udah hampir draw nih ibaratnya, udah hampir 19 gitu. Bahkan lu dapat pasangan orang Depok ya? Bukan. Orang kampung gua, teman sekolah gua. Tiba-tiba lu tahu info dari mana? Kayak udah ada info sebelumnya sih. Ngasal. Soalnya bahkan ya. Enggak ngulik kan aja. Kayak riset. Kayak riset gitu. Kayak terus ya salah. Soalnya di Wikipedia Pal. Dia gitu, Pak. Istri gua orang Depok. Iya. Lu jangan bikin gosip lu kayak Edward. Edward kalau main ke rumah gua tuh ngegosipinnya gua punya istri lagi orang Cimanggis anjir. Maksud gua gosip yang sering disebut berulang-ulang. Jadi benar, Jadi takutnya. kelihatannya benar. Takutnya istri gua kan ngiranya benar ya kan. Jadi bener gak? Oh berarti beda ini Pal istrinya. Bukan yang benar orang Pekapura. Gak mau kocok harus diisi keren. Gila. Pokoknya gue udah ngerasa tuh Depok kayak kampung gue lah gitu. Bahkan anak gue aja udah ya Ada nama Depok ya? Depok. Kayak enggak. Masa nama gue tiba-tiba Salma Margo City. Kayak anak gue tuh udah kayak nyablak Depok karena mainnya tuh sama anak-anak Betawi. Lu bayangin aja mau anak gue tuh 6 bulan udah dibawa ke sini sampai sekarang 5 tahun setengah. Jadi tuh ya udah bergaulnya sama anak-anak Sini, anak kampungan sini. sini. Jadi anak gue sebelum bisa ngomong sampai sekarang bisa ngomong
di Depok gitu. Jadi ya bahasanya apa? Aksen. Aksennya udah aksen Depok. Kata gue ada cewek Depok banget. Bahkan anak kedua gue kan istri gue lagi hamil. Gue niatnya mau lahiran di Depok juga gitu. Emang istri lu di mana, Pak? Di Depok. Yang sekarang di Depok berarti. Depok, oh jadi- udah lu bawa semua ya istri sama anak lo ya? Yang satu Rumah lagi gue juga gue bawa ke sini. Iya. Iya, gue pengen lahiran di Depok. Satu karena BPJS gue kan kedaftarnya di Depok. Walaupun ternyata BPJS lu mau manapun kalau lahiran mah bebas, Bisa nggak ya? harus Iya, di Vaskes yang terdaftar. Betul. Karena itu sifatnya kan apa namanya? Apa sih kalau dadakan? Cair. Bukan. anjir. Sifatnya cair. Sifatnya baik ya. Kalau BPJS baik benar. Sifatnya darurat. Kalau darurat tuh ternyata ya urgensi tuh ternyata bisa dipakai di mana aja tanpa harus di Vaskes tersebut gitu. Tapi dengan catatan ya minimal jangan dadakan banget lah. Minimal sebelum lahiran lu harus periksa. Halo Mam. kenapa nelpon? Di Warnes Mam. Oh, nah. Di dalam studio bilang aja. Lu di mana ya? Berapa bulan lagi lu lahiran? Ntar dia lagi nelpon. Oh, enggak apa-apa biarin. Oh lu di rumah ada tamu. Oke. Iya, tadi tahu gua inget ada acara ke lu mah bocah kagak gua kasih nih ke rumah gua. Yuk coba lu ngomong banyak dah. Terus gimana bang? Iya Bang Banyu, kalau rada jam 10-an bagaimana? Aman nggak? Gimana Me? Aman aja. Aman aja nih. Ini kita lagi tag podcast sama Nopal. Lu mau halo-halo nggak ke pemirsa? Anjing. Iya. Beneran kok? Ini kan telepon lu gua loudspeaker. Anjing. Bangsat. Ntar jam 10-an balik. Ya ada. Bentar ya. Ya. Oke. Ya, sorry ya, gua jam 10 dari rumah ya. Oke. Teh. Ya, sorry ya. Aman. Cuman bayar gocap ya, bayar gocap. Anjing. Oke. Yuk, ya Bang, thank you ya. Yuk. Lanjut Pal. Sampai mana tadi mau? Umam ada tamu di rumahnya. Beda Pak, beda. Sifatnya cair. Urgensi BPJS. Istri lu udah berapa? Gua diskusi. Berapa bulan? Udahlah BPJS-nya kita kan Depok, udah lahirin di Depok aja biar nggak ribet gitu. Maksud gua kan anak kedua kita kan Emang anak pertama lu lahirnya di Pangandaran? di Pangandaran. Maksudnya anak kedua kan Di laut gitu apa di laut ya? kagak di Lahir apa? Lahir apa ya? Waterboard. ada kan lah nggak apa-apa. Tapi nggak di laut juga. Jadi dimakan ini dong rusa. Lah kan ada bidan lah. Loh? Kok rusa? Lu kagak tahu video yang viral, ada rusa di laut tahu. Diselamatin sama nelayan, lu cari Tahu dari gua. TikTok. Tapi kan enggak ditelan rusa. Itu kan rusa nyasar. Iya, dia kan butuh pertolongan. Bukan habitatnya. Bukan dia tiba-tiba jadi rusa laut. Tapi banyak ya. Kan anjing laut juga ada, rusa laut siapa tahu ada. Iya, mungkin. Cuman belum ditemukan. Iya. Iya, oke. Pokoknya istri gue lahiran di sono. Nah, anak kedua karena gue kan kerja di Depok, anak gue Ya. sekolah di Depok. Kalau gue lahiran di kampung, gue kerja gimana ya kan? Terus anak Anak gue, sekolah lu anak gimana? gue ternyata peraturan di sekolahnya kalau sampai izin sebulan itu sama dengan Nggak perlu punya adik. keluar. Orang-orangnya kan anjing juga. Orang apa gitu ya. Padahal sekolah nggak boleh punya ada. Pokoknya gitu. Ya udah kayaknya kita lahirin di Depok aja. Kita kan udah punya basicnya lah, udah pernah ngurusin anak ya kan. Ya. Lagian ntar bisa dibantu-bantu sama tetangga. Kalau enggak ya kita telepon orang tua kita yang suruh ke sini, jangan kita yang ke sana. Oh iya. iya. Jadi udah makin Depok banget gua pokoknya. Nah, terus ini kan lu udah 13 tahun di Depok, Pal. Menurut lu Depok gimana, Pal? Depok menurut gua enak ya, menurut gua karena gua kan tinggalnya yang di perkampungan gitu, Nyu. Jadi Padat penduduk. Lu yang masih dekat rumah bude lu nggak sih, Pak? Udah enggak. enggak, gue sini belakang Pesona Square. Jadi kayak nggak terlalu rame, tapi kalau gue pengen ke tempat yang rame nggak terlalu jauh. Oke. Kan tinggal keluar Juanda, belok kanan juga udah Margo City, ya kan ada Deto. Jadi kalau ke mall udah deket gitu ke tempat. Dekat rumah dia dong. Iya, Di mana deket sih? rumah dia. Sini Pesona Square, Jalan Enggak Gobang. deket-deket situ. banget anjing ke dia Ya mah. hitungannya deket lah. Ketol, deket ketol. Getol deket gitu. Makanya kalau di kampung kan gue enak sih enak gitu kan, asri gitu. Cuman jauh kemana-mana mau Lebih dekat apa kalau di kampung tuh lebih dekat apa? sungai. Ya kan mas gue belajar di sungai. Ya kan? Beli ikan Pangandaran dulu. banyak pantainya kan? Karena gue kalau kita di kampung kita sebut dari Pangandaran itu bukan berarti kita benar-benar tinggal di Pangandaran gitu. Ah, gue gitu mikirnya. Iya. Makanya kebanyakan orang. Jadi gue ke pantai Pangandaran aja tuh masih 30 km gitu. Kalau jauh naik ya. motor sejam. Naik angsa bisa 2 hari. Iya, kayak Tapi lu pernah Pernah nggak naik lu? angsa? pernah angsanya pingsan tapi
Berarti gak nyampe 2 hari. Enggak nyampe pingsan habis aja. Gak nyampe 2 hari. Makanya dia tahu. Rasanya pink. Ya. Makanya gue tuh kadang selalu kalau bilang lu orang mana, orang Pangandaran gitu. Lapangan kan udah rame sekarang ya. Kalau di Pangandarannya emang udah rame, udah ada KFC sekarang di sono. Serius, patokannya udah rame, ada KFC ya kan. Rame di sono, cuman gue kan kampungnya, jadi ke Pangandaran tuh masih jauh gitu. Kalau di Depok gue seringnya gitu. Gue tinggal di perkampungan gitu ya kan. Cuman kalau mau ke tempat rame deket gitu, cuman tinggal keluar jalan raya belok kanan udah Margo City gitu. Di kemana-mana deket lah ya. Iya, kalau strategis tempat lu. kalau gue udah pernah juga, jadi gue bisa mengcompare gitu. Gue pernah tinggal di Jakarta, di Jakarta Barat. Kapan tuh? Pas baru nikah dia. Iya, pas habis nikah tuh 2019-an. Oh pas lah. bini lo belum masih kerja ya? Masih kerja, gue tinggal di sono tuh kayak benar-benar panas, kayak rumah nggak ada gentengnya anjir, mau asbes semua. Ya kan? Lu tau kan? Gua kira rumah emang Tembok-tembok. Gue kira bolong. Iya. Adem dong kalau gitu. Jadi lu kalau hujan bawa pakai payung gitu. Iya, pokoknya Aneh banget. kayak rumah tuh seng semua, pagernya besi, jadi saling mantul kayak panas banget gitu. Terus berisik kayak 24 jam tuh hidup gitu. Kalau di Depok ya waktunya tidur ya tidur gitu, jam 11 ya orang tidur. Udah sepi ya. Iya. Kalau di situ tuh kayak ada yang dangdutan jam 11 malam, nyetel sound kayak gitu-gitu. Terus jalanan juga selalu berisik ya kan, kayak Oh, lu pinggir jalan itu ya yang di situ. iya, mungkin kalau orang yang suka keramaian ya cocok-cocok aja gitu di Jakarta. Kalau gue kayaknya nggak, gue kurang nyaman nih di sini nih gitu. Kicuy pernah gue pas pindahan gue ajak, dia komentarnya apa? Lu betah lu ditinggal kayak gini, tinggal di tempat kayak gini gitu, kan bener-bener padat Iya, iya, penduduk. iya. Orang Kicuy masuk, keluar matang. Saking panasnya. Kalau nggak matang ini, Ya, lu nggak kalau matang. nggak mateng, Kicuy doang. Iya. Bumbunya kurang. Ngaruh sih, bumbu ngaruh. Kalau bumbunya kurang mah kurang lezat, bukan mateng. Bukan mateng. Rasanya kurang gurih, kurang Kurang enak. enak. Gue kurang masuk kali ya gitu. Kurang lama, kurang lama kali, kurang lama godok. Itu baru Gue tinggal di sono kayak, kayak gimana sih ya? Udah gitu tempat gue banjir mau di situ. yang sana. Banjir Jakarta Barat Iya. itu. Kemarin kan kembangan lo ya? Iya, bukan di. Ini gue boleh sebut nama nih. Boleh, boleh. Ya nggak masalah dong. Di mana Ler? Di mana katanya Ler? Rumah Erwin ya? Dekat situ, dekat situ. Rumah Ko Erwin. Oh beneran dekat situ? Iya, gue tinggal di Jalambar situ. Gue jadi seumur umur. Jelambar udah arah-arah utara berarti ya? Iya, udah arah utara itu tuh disebut Jakbar, tapi udah di ujung, disebut Jakarta Utara tapi baru masuk gitu. Oke, perbatasan banget lah, perbatasan. Oke, bener. Jadi gue pernah suatu momen tuh ngerasain banjir sekali seumur hidup tuh. Seberapa? Bener-bener sengsara, selutut. Anjir. Bener, jadi kayak nyari makanan susah, orang nggak pada dagang ya kan. Jadi kalau kita beli sesuatu tuh, bang beli ini pakai air, saat gura-gura gitu. Oke. Bercanda ini bercanda. Kayak perahu, kayak perahu. Pokoknya klarifikasi. pertama kita susah, pas banjir mau naruh motor susah tuh. Iya pasti. Untungnya kontrakan gue tuh dulu agak tinggi. Jadi Oh, motor iya. gue tuh nggak kerendam mesinnya. Iya, gue ngeliat kayak status Pak Moa dulu motornya kerendam, yang motor hadiah Uus, tau gak sih? Oh, iya. Ditawar berapa juta nggak Dilepas. dikasih, malah Pas- kerendam air. Iya. Kerendam baru pengen dilepas. Kayak wah ternyata banjir sesusah Parah ini ya, juga. kayak berangkat kerja nggak bisa. Ya kan, terus kita nyari makanan susah. Pokoknya ribet dah, kayak mau mandi aja kan susah. Lah kan itu Lah kan air. iya itu, tinggal turun bar. Listrik mati tuh. Nggak tahu kenapa tuh listrik mati kayak aduh. Iya kan, Bisa. kalau banjir dimatiin listrik. Oh, kalau nyala lu kesetrum meninggal. Listrik mati kayak gitu. Ah, udah kayaknya gue nggak cocok nih. Nggak cocok lu di air dia nggak cocok. Nggak cocok gue di air. Cocok di air. Cocok tinggal di air anjing. Sio gue burung. Sio gue burung. nggak cocok. Kalau di Depok tuh bener-bener alhamdulillah gue belum pernah ngerasain banjir ya. Gue nggak tahu di Jarang, Depok jarang. ada daerah yang pemukiman Banyak. kebanjiran nggak? Ada. Itu Semaru daerah Sebenarnya Semaru banyak. Pondok Duta. Cuman daerah Oh iya bener, Pondok Duta, Taman Taman ini ya, Duta. Taman Duta tuh banjir. ya. Banjir. daerah lu bagus, yang lu Mampang pilih tuh sono bagus banjir. sebenarnya, makanya nggak banjir daerah Iya situ. kayak alhamdulillah gue tinggal di sini lah gitu, kayak makanan juga masih friendly lah harga-harganya gitu. Iya. Di Emang Depok Depok kan masih enak lah, masih terjangkau Iya, harga-harganya. terus kejahatan juga walaupun di luar sana ya, kejahatan di luar sana Depok begal-begal
alhamdulillahnya gue aman-aman aja sih gitu kayak gue Karena elunya kan. Karena apa lu udah tahu Elunya tipsnya, kan, udah triknya backgroundnya. apa? gue Kenapa? pulang naik motor selalu melotot. Jadi begal takut. Jadi begal takut. Iya. Itu triknya sih teman-teman. Kan begal dari belakang. Kan begal dari belakang. Kan dia kan pakai topeng juga belakang. Topengnya Topeng melotot. Topeng Emang ada orang takut orang melotot ya? Iya makanya Takut lah. kalau orang di luar sana tuh pada bilang Depok begal. Kata iya. gua, itu cerita doang maksudnya. Itu kan 13-14 kan, Pal? Iya serem sih. Cuman kalau mau di compare sama Jakarta kayaknya ya belum sebanding. Gue di sono tuh bener-bener pernah ngeliat orang tawuran duel, bener-bener pedang sama pedang duel 1 lawan 1. Sampai bunyi Buset. sing-sing baju tuh. Kayak orang lewat juga pada bunyi kayak orang lewat cuek kagak ada yang misahin. Buset Seitunya. sebrutal ini gitu. Gue sampai kayak takut banget. Di Depok alhamdulillah gue pernah pernah. ngeliat tawuran cuman jarang Enggak gitu yang kayak arah kayak di sana kan. Enggak iya kayak wah Depok aman gitu. Kayak gue pulang open mic jam berapa? Jam 1, jam 2. Alhamdulillahnya selalu aman gitu. Gue bahkan gue pernah pulang syuting jam 3 pagi. Hujan, deres. Aman alhamdulillah. Justru malah aman kalau Iya gue hujan. pakai jas hujan dikira plastik terbang gue. Iya. Nyiapin anjing. Anjing udah nyiapin. Pantesan tiba-tiba pulang jam 3 pagi hujan. Tapi gue emang gak ini, Pal, gue juga aman-aman aja. Gue jam 1, jam 2 pulang aman aja. Soalnya di belakang gue ada helder. Ada yang deketin di gonggong. Iya. Gigitannya kenceng lagi gigi. Emang aman tahu kalau emang lu udah lama di Depok kayaknya lu pasti ngerasa aman Iya. tinggal di Depok karena gue kan juga pulang jam 1 jam 2. Iya, kan lu. Lah lu pakai apa itu? Gue tiap pulang ngeboncengin pocong. Awalnya kalau lu punya trik, lu pasti aman di Aman. Depok. Kalau lu pulang malam punya tips itu aman. Ada 3 pasti. berarti. Naik motornya melotot. Iya. Ya kan, kedua punya helder. Yang ketiga itu tadi tuh bawa pocong anjir. Iya. Emang orang beda-beda. Beda-beda. Kolera aja beda, Cak. Beda kolera. Iya, kalau lu gimana? Gue paling gak aman, gue dibunuh gue. Aduh, langsung ini, langsung head to head. Langsung gak dapet itu. Langsung gak dapat gue. Langsung kosong. Langsung kosong. Pokoknya gitu deh kayak gue ngerasa aman. Makanan friendly lah harganya ya kan. Apa Pal makanan favorit lu selama tinggal di Depok? Iya, lu pasti punya dong. Rekomendasi nih buat orang-orang yang mau ke Depok Yang murah. yang murah. Ayam geprek golcik gue suka banget tuh. Ya kan? Tapi goceng di mana-mana ada. Golcik, iya. Udah ini sih. Sama ini bubur ayam KSP kalau lu tahu tuh yang gerobaknya biru. Bubur ayam KSP. Iya itu Di daerah mana? banyak tuh Juanda ada deket yang bekas Vespa situ. Gua- Alfamart, Gang Fatmawati. Gang Fatimah situ. Oh, Gang Fatimah. Sini dekat Turunan. betul terus gang ini Jabadi nih. Iya. Gang apa sih? Karet. KSP apaan sih KSP? Kasep apa? Oh, namanya disingkat. Gua kira mah ada nama Konsep ya. gampang ya. Oh, terus di depan ini Kimia Farma kalau pagi. Kimia Farmasi ini. Margonda. Kimia Farma Margonda situ. Apaan ada apaan? Bubur ayam, Oh, bubur ayam bubur. KSP itu enak beneran dah. Itu menurut gua khas banget Depok Itu sih. apa sarapan atau Sama Pagi. ini nih bakso dekat rumah lu tuh, jagoan tuh Condong Raos. udah gak enak sampai sekarang, Pal? Jangan gitu. Udah gak apa-apa, udah gak enak. Iya, Udah apa bilang udah bilang gak enak tuh Gak juga. apa, enak atau gak enak sebenarnya kan ini ya. Tergantung lidah lu sih. Selera. Tapi iya sih. Lu udah nyobain lagi belum Condong Raos sekarang? Baru sadar. Gue kesini 2012 aja Condong Raos tuh udah terkenal ya. Mencontoh Iya, kalau dulu dari dulu dulu. paling oke Dulu dia. Dari gue kalau sekolah top aja. tier satu Iya. tuh itu. Gue dari Kedongdong gue samperin makan di situ bareng-bareng sama keluarga gue kayak anjir Condong Raos enak. Gue sebulan sekali pasti sono makan mie ayam, makan bakso. Beneran ada kayak menurut gue sih sampai sekarang masih enak karena gimana ya? Ya karena lu gak ada. Karena lu Referensi belum ada lain. Lu gak tau tukang bakso yang lain kan? Emang ada di Depok yang referensi lu yang menurut lu enak? Ada aja. Gimana? Di Condong Raos 2. Masih Condong Raos. Enggak, tapi kalau menurut gua Condong Raos udah kurang aja. Sama ini sih fasilitas olahraga di Depok enak banget tuh. Emang lu olahraga. Di UI. Lu olahraga, iya. Lu olahraga apa anjir? Di jogging UI, Oh, di UI. jogging. Bener-bener. Trek lari. Iya. bukan fasilitas dong. Apa sih jatuhnya ya? Itu kan kampus. Kampus ya. Ini kali kalau trek lari mah sekarang ada di Depok Space tuh, udah ada trek larinya. Gue tapi belum nemuin tempat jogging seenak UI. Adem. Apa yang bikin enak di UI selain adem? Ademnya. Adem Dan doang. banyak mahasiswa. Bah, Mahasiswi ya. Betul. Sama kalau dulu lebih enak lagi tuh. Karena tukang jajanan masuk. Oh iya benar Iya dulu. kan? Iya, 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 Yang iya. deket Rotunda situ Iya, tuh iya, banyak iya. banget tukang Banyak. pecel. Dulu tuh tukang apa. jajanan masuk sekarang udah nggak Iya. boleh. Gara-gara sekarang sering raja kali jadi nggak ada. Cuman enak aja gitu. Gue pas di Jakarta jogging di mana coba? Di Jakarta Barat di mana? GBK pasti lari-lari ke Jauh ya. Dan gue pernah kan nonton kayak Persija gitu. Gue mengamati apa enaknya jogging di sini kayak panas deh gitu. Kalau di UI tuh enak gitu kayak
ngelilingin hutan-hutan. Kan orang-orang pada asri. sore sama malam. Malam, Pal, sore mau Kalau malam. lari di Oh, situ. di GBK. Iya. Iya, Kan pada kalau- kerja orang-orang mah. Balik ke orang-orang yang kerja di situ, balik Iya. pulang dulu di situ. Nah benar. Kalau kita kan, kalau lu kan ngojek. Motor standarnya jogging. Lagi pula Nunggu orderan bisa jogging. lagi pula di UI kalau malam serem ya. Lu pernah enggak lewat UI malam? Pernah lah. Gelap banget tuh beneran. Gelap. Udah jarang ya. Udah Udah enggak boleh sekarang Udah jam nggak 9 boleh. udah. Jam 10. Jam 10 semua aksesnya udah ditutup. ditutup. Wah, menurut gue ya Depok enak dah. Beneran enak. UMR-nya berapa Depok? Gue nggak tahu sih kalau. Cuman orang-orang Depok masih banyak yang kerja di Jakarta ya. Istri lu suka gak tinggal di Depok? Dia pernah ngeluh sesuatu gak sama Depok? Nah itu dia istri gue tuh karena terkurung mau. Lu jahat ya ternyata. Iya. Jadi di kontrakan mulu mau dia sering protes kayak dia tuh dia tuh ngeliat gue enak open mic lah. Ya lu kayak Lu kenapa nggak ngajak? yang lain lah kayak Andri Sakti Sigit Iya. bawa istrinya. Ajak-ajak aja. Ada yang gue takutkan. Apa? Lu tau sendiri mulut-mulut komik ya kan. Takutnya kan istriku bukan dari lingkungan stand up ya. Kaget gitu bercandain gue. Istrinya Bang Andri Sakti? Iya. Bukan dari lingkungan stand up. kan dia komik jago tuh. Tapi menurut gue Andri Sakti pernah gak dibercandain kicuy apa gitu? Apa tuh? Tapi kan nggak pernah dibercandain istrinya kok. Igen. Karena wibawa, Pak. Coba Karena Iya. bawa Pal. Nggak bakal seberani itulah pasti. Pasti Edward di ngehormatin rumah lah. gue aja bercandain apalagi di komunitas. Ya udah kan jadi yang terhibur lebih banyak. Iya, gue takut aja. Gue pernah istri nih. lu masih belum percaya Ini beneran banget kesel banget gue. Gue kemarin ngejob yang gue harus nginep tuh. Pulang-pulang ada kondom di motor gue. Ini kan bercandaan yang bisa bikin gue cerai aja. Sumpah. Lu bayangin, lu jadi seorang perempuan, ya kan? Iya. Suami lu pamit. Sayang aku kerja, pulangnya jam 6 pagi, ya kan? Pulang-pulang jam 6 pagi, di motor lu ada kondom. Pasti lu sebagai istri pikirannya, ini kayaknya nginep semalam Iya. nggak kerja deh ini deh kayaknya kemana gitu kan ada kondom mau kata gue brengsek di bercanda aja udah di luar nurul deh kata gue. Tapi istri lu gak tahu itu? Di luar nurul. Akhirnya gue jujur. Nah biasanya gue kalau pulang kerja yang capek gitu sampai pagi taruh motor cuci muka langsung tidur. Gue waktu itu enggak nyuci motor dulu mau. Kebeneran banget. Beneran banget gue nyuci motor. Set. Lah kata gue ada kondom. Untung gue gak langsung tidur ya kan. Langsung aja gue pakai. Kalau kesempatan lo pakai. Gue masih bertanya siapa yang naro ya. Atau itu kondom bini lu yang bawa Pal? Masa? Siapa tahu. Ibarat lu safety. Gue gak pernah pakai kondom. Pas dik es Kiko. Tapi yang dibagi dua gak? Iya. Oh gitu dah. Pokoknya makanya kayak istri gue pernah sih dulu gue bawa open mic pas masih hamil. Oh iya ingat gua. Iya, ingat yang masih Tadi di- maksud gue dia pernah ngeluh gak tinggal di Depok? Ya, apa? ngeluh soal tinggal di Depok enggak, dia seneng. Bahkan kayak kemarin aja mudik, belum mudik pun dia udah bilang nanti di kampung jangan lama-lama gitu. Dia udah seneng kayak kultur di sini. Itu Ya kayak kan dia gak kemana-mana Pal. Tapi bertetangga nggak Pal? Kan dia nggak kemana-mana nih di rumah doang. tetangga. Oh. Ngontrak mah ya tetap dengan kultur ngontrak yang ngegosip sama tetangga kanan kiri. Iya. Jualan, suruh jualan Pal. Iya, jualan si Jual uduk. es. Nah udah ada tetangga gua. Gue pengen jualan yang belum ada kira-kira apa ya? Labubu jual labubu. Masa jualan boneka. Belum ada di pinggir Dulu, jalan. dulu tetangga gue belum jualan. Istri gue pengen jualan gitu. Selalu banyak alasannya. Ntar gimana kalau anak gue pengen mandi gitu ya kan? Males berarti sih lu ya? Iya, Sama kayak lu berarti. gue juga sih sebenarnya. Sama kayak lu. Akhirnya udah tuh tetangga gue sekarang ada yang warung tuh beli apa jualan seblak, sosis bakar. Oh iya. Laris banget dia. Bentar lagi mau beli mobil dia katanya. Ya bagus. Ya gak apa-apa bagus. Kayak gue sebenarnya kasihan kadang-kadang ke rumah, makanya gue tuh setiap gajian ya gue ajak tuh istri gue keluar. Dan untungnya Depok tuh sekarang punya tempat-tempat bagus gitu. Kayak istri gue bawa ke Kemana lu ajak Depok kemana? Space aja udah seneng banget. Oh iya. Menurut istri gue itu bagus banget. Tapi emang bagus kan ada layar. Ini kayak lu zaman 2013 Pak. Iya karena gak pernah dibawa kemana-mana. Telat aja. Tapi beneran ya, Depok Space kalau dipoto pakai kamera yang bagus, malam-malam bagus banget. Oh malam iya. Iya, Malam malam iya. ya kan? Malam iya. Depok Open Space tuh emang Track bagus. larinya bagus. Track larinya bagus kayak kalau fotografer yang handle kayak misal Damai tuh diajak ke sono, fotoin gue prawet. Wih deh.
hasilnya pasti cakep-cakep Besok tuh. lu kalau ke Sirno lu ajak Dame, lu Iya. lagi sama istri lu. Lu hire Dame. Lu hire Dame buat fotoin lu berdua buat update story. Iya, istri gue tuh sering banget minta. Waktu itu pengen buat foto box ke tempatnya Dame yang di situ Yo lu tuh. foto box Semaru. doang, Pak. Semaru, iya. Masa lu kagak ajak bener? Iya murah Pak. Kan Semaru udah terlanjur Iya kan full. banyak yang Sekarang lain. ada di Warnus. Di Warnus Oh bisa, ada. sebelah mana fotonya? Ada lu ajak ke Warnus Secawan. Warnus Secawan. Secawan. Ada Gimana mana sekarang? Itu yang di Juanda. Arah Sawangan. Oh, Di sama. arah Sawangan. yang Boleh deh. simpang 5 itu. Yang motoin Dame bukan? Iya. Iya kan foto box. Foto otomatis. Katanya lu mau foto box. Lu mau foto box? Iya, istri gue tuh pengen di rumah, bahkan di rumah gue gak ada pajangan foto keluarga anjir. Udah Nah. Pal, sumpah Pal. Udah, Lu, Pal, itu. lu foto box di situ. Foto box di Warnus Secawan. Kalau sini ada foto keluarga lu gue fotoin Di Warnus ini belum ada ya? Warnus ini Udah tadinya ada. di Oh, sini. tadinya ada. Iya, tadi ada. Dipindahin ke Secawan. Iya, istri gue tuh pengen gitu kayak foto box. Sama ini aja Pal, biar nggak susah daripada istri lu kurung terus lu niat lu mau ngehibur, biar happy gitu istri lu nongkrong, ajak ke Warnus Pal. Warnus mana sini? Warnus Warnus ini. ini. Warnus ini. Udah pasti happy. Margonda. Karena Warnus itu kan salah satu kafe terbaik di Depok. Bener Pal. Iya, minumannya Minuman. Kayak enak-enak. udah kayak ciri khas banget ya. Kalau Iya. Depok tuh Warnus. 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 Depok adalah Warnus. Warnus. Tongkrongnya anak Nanti gaul. makanannya enak Tongkrongan banget tadi. anak-anak Enak, enak banget Cobain, ini. Pal, Cobain makan, lagi, Pal. makan lagi. Seneng bini sama anak lu Pal, lu ajak ke sini. Tuh, pagi anak lu. Ketangnya crunchy. Bagus juga ini lu kena keranci ya. Tadi aja gue bilang kan pamitan. Ah. Mau kemana Pak? Mau podcast sama podcast Bram. Oh podcast yang paling bagus itu. Iya. Gua semuji kita aja. Terus di mana ngeteknya? Di Warnus. Hah Warnus? Kafe yang paling baik itu di Kota Depok gitu. Nah. Iya. Benar, itu istri lu tahu. Iya, Itu istilah di briefing. Kan ada kayak ada skripnya ya. kan ada yang namanya sosmed kok. Orang tahu Warnus itu kan sering FYP. Nah. Lu kalau ketik rekomendasi Coffee shop di Depok. Coffee shop di Depok yang Terbaik, estetik sama estetik, bagus. keren. Warnus adalah salah satu yang sering muncul. Iya. Gua nggak lagi ngejilat emang bener. Apalagi nanti tanggal 3 Mei itu ada yang seru banget di Warnus Apa Pal. tuh? Jalan pintas babak kedua. MC-nya? Gue MC-nya Anjir. sendiri. Ya kan? Keren. Kemarin Edward ngomong. Kenapa? Yakin lu bisa nge-MC sendiri gitu. Kenapa nggak ngeri? Iya. Raguin Pal. Dia nggak datang pas jalan pintas pertama lu Nggak ngisi dateng sendiri. dia. Iya dia kagak datang Nggak makanya dateng. jadi Vicky trauma. Takutnya dia nggak datang lagi gitu. Makanya itu gue juga pede bilang sama Vicky, makanya lu aja udah cocok Iya, lu sendiri. Iya. Tiket udah hampir sold ya. Hampir sholat. Parah. Gara-gara lu MC-nya Pal. Gila emang lu Kacau. gara-gara lu. Jadi formatnya gimana sih? MC, stand up, MC. live semua. Karena kan emang semuanya hubungan MC. Jadi lu cuma nyebutin ada Vicky. Oke, kayak ini kayak di kereta. Jadi podcastnya ada bintang tamunya ntar Nyu. Rahasia. Rahasia, itu belum tahu. Terus setenannya Vicky. Vicky kemarin udah teruji di yang Jalan Bintang 1. Lucu banget Gua ya. akuin lucu banget Lucu ya. banget ya, benar-benar lucu dengan materi yang fresh, bukan yang kan kita sekomunitas kan sering Betul, banget dengar iya. materi-materi dia. Benar. Tapi ternyata dia ngumpetin tuh materi-materi yang buat show. Kayak waktu itu sempat gue tanya kan, kenapa lu nggak pernah bawain di Open Mic Depok ya? Janganlah biar surprise. Ternyata dia Open Mic di tempat lain. Dibawainnya pas di itu show. bener-bener Buat show, surprise bener-bener gitu. bagus banget. Dan Vicky kan emang bener-bener senior kita kan, senior kita semua ya. Iya, benar. Lu doang ya yang senior Vicky ya Seangkatan kok. ya? Ya, seangkatan. Sangkatan. Emang lucu banget gitu. Semangat podcast Bram. Lu juga Gokil. lucu banget MC kemarin itu. Iya, makanya gue Parah. pilih lu lagi. Iya. Tadi pengen pilih lu sama Dari Desta. tadi kan kita Berat juga sebenarnya. udah kocak. Iya benar. Jadi buat nih orang-orang yang mau tahu kekocakan Nopal secara langsung datang aja beli tiketnya 50.000 acara tanggal 3 Mei. Jalan pintas babak kedua ada Vicky Mu dan podcast Bram Live. Openernya ada Renaldi Bahar dan juga Dias Dias Reza. Reza. Berprestasi semua itu. Kopi dengan line up sebanyak itu cuman gocap sih menurut gua. Dapat Worth it minum ya. lagi. Worth it Nih, banget. worth it dapat banget kan ini. Minum dapat kopi. Kopi yang paling enak ini. Iya. Kopi warnet kopi yang paling enak ini. Bener. 50.000 dapat Pertunjukan. pertunjukan. Dengan seni. Itu sih jatuhnya pertunjukannya gratis ya. Ya parah itu. Kan minumannya udah buat bayar minuman sama bisa foto-foto di tempat bagus ini. Iya. Jago banget tuh Bang MC, jago banget Bang MC. Pak, jago banget Bang MC, Bang Dia MC. udah ngerasa aman banget Iya. di MC. Kenapa nggak harganya 100.000 aja mau? Susah. Jangan terlalu jujur. Masa lu masih nanya kenapa harganya nggak gitu? Sadar diri. Iya, tentunya aja. Sadar diri. Tapi mungkin kalau euforianya gede bisa kita tur ya. Bisa. Amin. Sekota Depok aja dulu. Ah, Iya. bisa. Iya bisa kita tur Kecamatan coffee shop Depok. Tur coffee shop per kecamatan. Warnus, ntar kita ke Warnus Juanda. Warnus Kita Secawan. Sawangan, Warnus Kelapa Margonda Dua. lagi. Ya, bisa nggak apa-apa Iya, sih. turnya gitu-gitu aja tuh Iya. Warnus. Selain di Depok ada gak sih? Misal kayak di Jakarta. Ada.
Belum. Belum baru mau insya Allah. Pasti ada ya nggak apa-apa lah. Belum boleh dikasih tahu juga. Berarti lu udah nyepil loh. Ya kan kalau baru insya mau. Allah, Oh, iya, insya Allah insya aja. Allah. Baru mau, nyatakan baru mau benar. aja, insya Allah. Udah lah segitu aja nih Nopal, lu berarti dulu udah ngerasa Depok banget Pal ya? Gue udah ngerasa Depok 13 tahun bro di Depok gimana gue. Ibarat kata pemain asing mah gue udah bisa naturalisasi nih. Iya, benar. Dan KTP gue kan masih kampung gak? Oh, lu Gue kok ganti? lagi mau ngurus KTP Anjir, lu Depok masih biar gue warga Depok gelap banget. Lu kalau udah KTP Depok udah setara Gonzales lu. Iya benar. Buru-buru dah. Iya gue mau ganti KTP Depok dah biar bisa ngambil rumah di Depok juga. Ah, itu kuncinya itu. Yaudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Nopal. Nopal Tiada Tara. Jangan Adi lupa Tiara. dengerin Adi Tiara. terus podcast Bram setiap hari Rabu dan Jumat. Hanya di Spotify dan YouTube. Dadah. Ah.